Sarah Baartman, juga dikenal sebagai Sarchi, lahir pada tahun 1789 di lembah Camp Debu yang terletak di bagian timur Afrika Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai koloni Tanjung. Dia berasal dari suku Khoi-Khoi, kelompok adat pastoral tradisional yang menggembalakan ternak di wilayah tersebut. Namun dengan dimulainya penjajahan di Afrika Selatan, cara hidup ini dihapuskan. Orang tuanya diperbudak dan dipekerjakan di pertanian kolonial. Sayangnya, ibu Sarah meninggal ketika dia masih sangat kecil, saat usianya masih 2 tahun. Dia digambarkan sebagai orang yang mandiri dan bekerja keras sejak masih muda. Tetapi mengingat keadaannya, itulah satu-satunya pilihannya. Ketika Sarah masih remaja, dia juga kehilangan ayahnya karena telah dibunuh oleh orang-orang Semak atau Bushmen saat melakukan pekerjaannya sebagai sopir ternak. Bushmen adalah penduduk tertua di Afrika Selatan yang sampai saat ini hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Seperti yang biasa terjadi pada saat itu, Sarah menikah muda. Suaminya juga berasal dari suku Khoi-Khoi dan bekerja sebagai penabuh genderang. Segera setelah menikah, Sarah melahirkan seorang anak. Namun sayangnya bayi tersebut meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Pada tahun 1800-an, seorang pedagang orang kulit hitam bernama Peter Scissors bertemu dengan Sarah Baartman, yang kemudian meyakinkan dia untuk pindah ke Cape Town, kota yang baru-baru ini berada di bawah kendali Inggris. Meskipun catatan sejarah menyatakan Sarah terbujuk iming-iming penjual budak itu, tapi mengingat situasi pada saat itu, lebih tepat jika dikatakan dia dipaksa untuk pergi ke sana. Sarah bekerja di Cape Town selama 2 tahun. Pertama sebagai pembantu yang merawat seorang pria bernama Peter, dan kemudian sebagai pelayan pria Belanda. Ini adalah tempat di mana dia akan diganti namanya menjadi Sarki oleh majikan Belanda barunya. Karena ini adalah bentuk kecil dari namanya dalam bahasa Belanda. Detail kecil dalam mengubah namanya menunjukkan besarnya kendali yang dimiliki Belanda atas orang-orang ini. Meskipun secara hukum, Sarah Baartman tidak diperbudak, tapi dalam kenyataan yang terjadi saat itu, ia hidup sebagai budak. Dia hidup dalam kondisi yang buruk saat berada di Cape Town dan diperlakukan sama seperti orang-orang lain yang diperbudak di sana. Di sekitar waktu itu, penjajah membunuh suaminya. Kemudian, Sarah dipekerjakan di rumah saudara laki-laki Peter bernama Hendrik Scissors yang berada di luar wilayah Cape Town, yang sekarang dikenal sebagai Woodstock. Selama berada di rumah Hendrik Scissors, Sarah juga bekerja sebagai perawat basa, yaitu pekerjaan sebagai wanita untuk menyusui anak orang lain, dan biasanya dilakukan oleh wanita yang sangat miskin. Saat bekerja di sana, Sarah terlibat asmara dengan seorang tentara Belanda miskin bernama Hendrik van Jong yang tinggal di dekat Cape Town. Hubungan tersebut tidak bertahan lama karena resimen Jong diperintahkan untuk meninggalkan kota itu, menyebabkan Sarah semakin patah hati. Selama bertahun-tahun, Sarah terus bekerja sebagai pembantu dan perawat basa, sampai suatu hari dia berkenalan dengan seorang ahli bedah militer Skotlandia bernama William Dunlop. Selain bekerja sebagai seorang dokter bedah militer, William juga memasok spesies hewan langka kepada para bangsawan Inggris. Sarah menarik perhatiannya. William menawarinya kesempatan untuk mendapatkan uang di Inggris dengan memamerkan tubuhnya di sirkus. Tetapi, apakah yang William lihat dari Sarah begitu menarik atau sebenarnya tidak biasa? Tubuh Sarah memiliki diatopia yang mengakibatkan pantat besar yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Pada awal abad ke-19 di Inggris, orang banyak menjadi tertarik dengan hal-hal aneh dan menakjubkan. Dan karena kondisi ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa dan baru dalam pertunjukan di Inggris, William Dunlop yakin banyak uang bisa diperolehnya. Namun Sarah Baartman menolak pada awalnya. Tapi tentu saja, William bersikeras untuk membujuknya pindah, karena dia tahu penampilan Sarah Baartman akan membuatnya menjadi pria yang lebih kaya. Namun ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Sarah, karena dia akan memperlihatkan tubuhnya
dan menjual harga dirinya. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk pergi, tetapi dengan satu syarat, bahwa Hendrik Caesars harus pergi bersamanya. Hendrik seperti Sarah awalnya menolak, tetapi setelah beberapa waktu dia setuju. Keputusan ini sebagian besar karena hutangnya yang menumpuk dari pinjaman yang telah dia ambil dan tidak bisa dia bayar. Juga karena dia tidak dibayar oleh kliennya, jadi dia harus mencari cara lain untuk menghasilkan pendapatan. Pada tanggal 29 Oktober 1810, Sarah menandatangani kontrak di mana dia setuju untuk bekerja sebagai pelayan, serta memamerkan dirinya untuk tujuan hiburan. Sayangnya, Sarah hanya dimanfaatkan. Pertama, dia buta huruf, dan kedua, kontraknya dalam bahasa Inggris, jadi dia tidak bisa membaca isi dokumen itu. Kemungkinan besar dia terpaksa menandatanganinya, dan tentu saja dia tidak menyimpan salinan kontraknya. Ini berarti bahwa laki-laki yang berniat mengeksploitasinya dapat mengubah kontrak sesuka mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri jika ada masalah hukum yang muncul karena mereka memiliki pembelaan yang kuat. Meskipun laki-laki tidak terlalu peduli padanya, memperlakukannya dengan buruk dan mengeksploitasinya, ada dua keuntungan dalam kontrak itu yang memberi harapan pada Sarah. Disepakati bahwa setelah 5 tahun bekerja dengan orang-orang ini, Sarah dapat kembali ke Afrika Selatan dan menerima sebagian dari hasil pendapatan pertunjukan. Pada musim dingin tahun 1810, akhirnya rombongan tersebut menaiki kapal dan melakukan perjalanan mereka ke London. Apakah Sarah pergi atas kemauannya sendiri? Tidak pasti, tetapi saat ini dia benar-benar tidak punya pilihan. Sarah tiba di London pada bulan November 1810 dan William sudah menyiapkan segalanya. Sarah akan dipamerkan secepat mungkin. Pertunjukannya akan diadakan di Aula Sirkus Egypt Piccadilly. Sarah akan dipertontonkan dalam sebuah sangkar seluas 1,5 meter, dengan William membawanya ke panggung dan Hendrik sebagai pembawa acara. Hanya dengan membayar 2 shilling, kerumunan orang yang penasaran berebut masuk ke Piccadilly untuk menonton Sarah Bergman di dalam sangkar bernyanyi, berjalan, dan memperlihatkan keganjilan tubuhnya kepada para penonton. Orang-orang yang menghadiri pertunjukan itu juga dapat menyodoknya dengan tongkat. Bahkan orang yang lebih kaya membayar biaya khusus untuk pertunjukan pribadi di rumah mereka. Selebaran tentangnya berisi, Sarchi berusia 22 tahun, tingginya 4 kaki 10 inci, dan memiliki kemampuan yang baik. Dia hidup dengan bekerja sebagai juru masak di Cape of Good Hope. Negaranya terletak lebih dari 600 mil dari Tanjung, di mana penduduknya kaya akan ternak dan menjual ternak mereka dengan barter hanya seharga barang-barang sepele. Sebotol brandy atau gulungan kecil tembakau akan dapat membeli beberapa ekor domba. Perdagangan utama mereka adalah kulit dan lemak sapi. Di luar bangsa ini ada bangsa lain, bertubuh kecil, sangat halus dan garang. Belanda tidak dapat menundukkan mereka dan menembak mereka kapan saja mereka menemukannya. Tak lama kemudian, Asosiasi Afrika dan Masyarakat yang Peduli mendengar tentang perlakuan buruk yang diterima Sarah dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Salah satu orang utama di balik kampanye tersebut adalah Zachary Macaulay, seorang pria yang sangat berpengaruh dalam gerakan anti-perbudakan, yang menyebabkan dilarangnya perdagangan budak tahun 1807 di Inggris. Ia juga adalah salah satu pendiri Universitas London dan mendapatkan kehormatan di kota tersebut. Persidangan berlangsung pada tanggal 24 November 1810 dengan tujuan utama untuk menentukan apakah Sarah dipamerkan atas persetujuannya sendiri atau jika berada di bawah tekanan. Meskipun ada bukti kuat yang diberikan oleh asosiasi, Sarah mengatakan bahwa dia tidak ditahan, tidak mengalami pelecehan seksual, dan datang ke London atas kemauannya sendiri. Menurut pernyataannya, William Dunlop disebut berperan sebagai manajer, walaupun kenyataannya lebih seperti pemiliknya.
William ada di ruangan tersebut ketika Sarah membuat pernyataan ini. Selanjutnya, kontrak tertulis yang telah ditandatangani oleh Sarah membantu kasus mereka. Pada akhirnya kasus tersebut dibatalkan, yang berarti William Dunlop dan Hendrik Caesars bebas tanpa dakwaan. Isi kontraknya kemudian diubah, dan sebagai hasilnya, Sarah berhak atas lebih banyak keuntungan dari pertunjukannya, menunjukkan pakaian yang lebih baik dan kondisi kehidupan yang normal. Tetapi apakah benar kenyataannya seperti itu? Catatan menunjukkan bahwa orang-orang itu pindah bersama Sarah ke Manchester setelah persidangan tersebut. Jadi tidak diketahui apakah mereka memutuskan untuk mempertahankan apa yang sudah diatur dalam kontrak itu atau tidak. Namun yang jelas persidangan tersebut membuat pertunjukannya semakin populer. Sarah bepergian ke seluruh Inggris Raya dan bahkan sampai ke Irlandia. Pada tahun 1814, William Dunlop meninggal. Setelah kematian Dunlop, seorang pria bernama Henry Taylor membawa Sarah ke Paris. Henry telah mendengar tentang grup pertunjukan Sarah selama beberapa tahun. Ketika berita menyebar dengan cepat di Eropa, terutama tentang seseorang yang seunik Sarah, Henry berpikir bahwa orang Prancis tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk menikmati kehadirannya sebagai selebriti. Beberapa minggu setelah Sarah tiba di Prancis, dia dijual kepada pelatih hewan yang dikenal di Prancis sebagai pendiri dan profesor perbandingan anatomi di Museum Sejarah Alam. Di Paris, dia dipamerkan seolah-olah dia adalah hewan sirkus yang dikurung di dalam sangkar di samping atraksi hewan lain. Setiap kali pertunjukan, Sarah ditampilkan hampir telanjang. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa kadang-kadang kalung rantai dipasang di lehernya. Selama ini, Sarah Portman pada dasarnya diperbudak dan dieksploitasi lebih besar dari sebelumnya di Inggris. Meskipun ditawari uang, Sarah menolak untuk ditampilkan benar-benar telanjang, selalu bersikeras mengenakan pakaian seperti celemek kecil. Hanya pernah satu kali ketika dia ditampilkan dalam keadaan telanjang bulat, dan dia tahu bahwa ini di bawah tingkat martabatnya. Banyak ilmuwan di Prancis tertarik dengan Sarah yang ingin mempelajarinya, khususnya adalah naturalis Georges Cuvier yang bersama dengan sesama ahli anatomi, ahli zoologi, dan ahli fisiologi meneliti Sarah. Mereka menduga bahwa Sarah adalah mata rantai yang hilang antara hewan dan manusia. Di Eropa, ini adalah masa ketika studi rasial mulai muncul, dan Sarah Portman bisa menjadi salah satu alasan dalam hal ini. Sarah tinggal di Prancis sekitar 15 bulan. Sayangnya, selama itu dia hidup dalam kondisi yang mengerikan, sangat menyedihkan dan sangat miskin. Dia bahkan dilecehkan secara seksual dan dihamili oleh Yisrael, profesor yang membelinya dari Henry. Putra mereka yang bernama Okurarel meninggal pada usia 5 tahun karena sebab yang tidak diketahui. Setelah lama bepergian dan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, Sarah Portman meninggal pada tanggal 29 Desember 1815 di Paris pada usia 26 tahun. Penyebab kematiannya masih dalam perdebatan. Catatan menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit inflamasi yang berasal dari kasus cacar. Tetapi yang lain mengatakan dia bisa saja meninggal karena alkohol, pneumonia, atau sifilis. Setelah mendapatkan jenazah Sarah Portman dari otoritas setempat, Georges Cuvier membedah tubuhnya untuk mencoba menemukan penyebab kematiannya. Dia juga mengawetkan beberapa bagian dari mayat tersebut. Setelah kematiannya, Sarah digambarkan sebagai wanita yang cerdas untuk zaman dan budayanya. Selain bahasa ibunya, dia bisa berbicara bahasa Belanda dengan lancar dan dapat mengadakan percakapan dalam bahasa Prancis dan Inggris. Setelah meninggal, otak, kerangka, dan organ seksual Sarah tetap dipajang di Museum Paris hingga tahun 1974. Berkat kampanye bertahun-tahun dan permintaan dari mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, akhirnya jenazah Sarah Portman dikembalikan ke Afrika negara asalnya. Dengan melalui proses yang berlangsung selama 8 tahun, pada tanggal 9 Agustus 2002, yang juga merupakan Hari Perempuan di Afrika Selatan,
Sarah Baartman dimakamkan di sebelah timur Provinsi Tanjung, tempat dia seharusnya berada. Sekian kisah tentang Sarah Baartman. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.